Kalau ahli bid'ah sudah, jangan diajak ngomong. Jangan dideketin, kecuali ngomong kita adalah untuk nasihatinya. Dan jika nasihat bagi dia adalah berarti. Kalau ternyata dia teman semakin sombong, tidak karu-karuan, jangan diajak ngomong, diamin. Seperti yang pernah terjadi pada zaman Nabi SAW, ada kisahnya Ka'ab bin Malik itu ada. Ada salah satu, ada 3 sahabat Nabi SAW yang beliau tidak ikut, mereka tidak ikut perang di Tabuk. Nabi marah. Nabi marah, dia menyesal. Dan penyesalan itu perlu bukti, maka Nabi melarang. Istrinya tidak boleh ngomong kepada mereka. Semua orang tidak boleh. Akhirnya semua orang tidak nyapa mereka bertiga. Bagaimana? Di dalam hatinya ada iman, ingin berkumpul, bertemu bersama-sama. Tidak ditegur, didiamin oleh semua. Nabi yang melarang, jangan. Hanya 2 dari mereka itu karena sudah sepuh, maka istrinya minta izin. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk merawat suami saya, tapi hanya sedang merawat saya, karena pas suami saya sudah sepuh, jadi harus saya rawat. Tapi Nabi mengajar untuk dihajar, tidak boleh ngomong semuanya. Gara-gara dihajar, tidak diajak ngomong, gelisah, gundah, iman turun lagi di hatinya, minta maaf dengan sesungguhnya kepada Nabi, dan Allah ampuni. Nih, termasuk diantaranya adalah yang melakukan dosa. Terang-terangan dalam dosa. Kalau pelaku dosa, saya nggak boleh dihajar, jadi kita dekati agar dia tobat. Enggak, ini orang sudah nggak malu dengan dosa. Bahkan pamer dengan kefasikannya. Oh, bangga dengan zinanya, bangga dengan judinya, bangga dengan ininya. Hajar dia. Dia kaya, no, ini hasil judi saya nih. Ngapain ini kerja gombal nanti? Ini dia judi, ini bisa megah rumah saya. Wah, jangan deketi dia. Yang bangga dengan mabuk, bangga dengan zina. Kalau dia adalah termasuk mutadzahirin bil fisqi, dia tidak malu lagi dengan kefasikannya, maka jangan dekat-dekat dia. Kenapa? Justru nanti dianggap kita mengukuhkan dosanya dia. Mungkin ada seorang pemabuk di rumahnya mabuk, lalu kita mencoba dekat dengan ngobrol dia. Akhirnya ngomong, wah ustadznya akrab dengan dia nih, berarti nggak apa-apa dong. Bisa begitu orang memahaminya. Karena dia orang yang punya tadzuhur, terang-terangan di dalam kefasikan, maka jangan dekat dengan dia. Lah dia perlu dihajar. Ya orang-orang begini, beda dengan yang tadi. Kita punya permasalahan lalu terjadi sedikit perselisihan di antara kita, lalu kita menghajar lebih dari 3 hari, itu yang haram. Tapi kalau ahli bid'ah, orang pembawa kesesatan akidah, dan juga orang-orang yang tidak pernah malu dengan dosa, diemin dia. Biar tobat, biar tahu bahasanya dosa itu tidak disenangi oleh orang. Agar dia mikir. Cuman kebalikannya, biarpun dia pelaku dosa gara-gara dia kaya, oh dihormati. Dia kaya dari judi, dari mabuk, zinanya sudah biasa, keluar masuk perempuan di rumahnya, gini-gini. Cuman karena dia adalah kaya dermawan, maka tetap dideketin saja. Innalillah. Enggak, jangan deketi orang kayak begini. Karena dia sudah punya tadzuhur, terang-terangan dengan dosanya. Dan kalau dia terang-terangan dengan dosanya itu, maka keadaannya itu yang mudah menyeru orang lain untuk melakukan dosa serupa dengannya. Sebab orang akan berkata, biarpun dia dosa, tapi dia dihormati sama orang. Sebab penghormatan bagi sebagian orang adalah punya makna. Ah, biar saja. Saya nggak perlu lagi jaga-jaga zina. Percuma juga. Dia saja berzina tetap dihormati. Dia pemabuk dihormati. Dia berjudi dihormati. Maka dari itu pendidikan dari baginda Nabi, kalau memang orang ini punya kebiasaan-kebiasaan jelek semacam itu, lalu dia bangga dengan kejelekannya dan dosanya, maka hajar dia sampai dia tobat. Kalau tobat, kembali kepada Allah, ranggul dia adalah saudaramu. Inilah demi menjaga ukhuwah yang tadi sudah dikukuhkan oleh Allah, ukhuwah di antara kita. Maka jika terjadi hajar, terjadi persengketaan di antara kita, jangan ngediamin saudara kita lebih dari 3 hari itu untuk berpikir dan merenungi diri. Agar kita menyesal. Kemudian setelah itu agar tertata hati kita. Sehingga di hari sebelum hari ketiga berakhir, maka kita sudah menghadap kepada saudara kita. Dan minta maaf maksimal. Dikasih tempo 3 hari untuk berpikir. Setelah itu tidak dosa lagi. Masuk wilayah damai, islah. Ukhuwah terjamin, terjalin. Sehingga yang kukuh adalah iman kita. Ini saja insya Allah, semoga Allah menjaga iman kita. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.